Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan saya Komang Novitayanti, NIM 2582761, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, LPTK IKIP Saraswati jurusan Matematika. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SMA Negeri 1 Susut dengan materi komposisi fungsi. Sekian perkenalan saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Berdiri semuanya. Panggilan jadi. Om Swastiastu. Berdoa dimulai. Om Awinamastu Namo Siddham. Om Sidirastu Tatastu Namo Swastu. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Karena kalian sudah sarapan, Ibu harap kalian bisa fokus mengikuti pembelajaran pada hari ini. Coba sekarang lihat di sekeliling kalian, apakah masih ada sampah dan lain sebagainya? Ya. Sudah bersih? Sudah. Penampilan, pakaian sudah rapi? Sudah. Baik, karena sudah rapi, maka kita memulai pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai, Ibu akan absensi terlebih dahulu. Yang pertama, Dewo Nyoman Satya Tresnayana. Hadir. Kedua, Igede Arta Surya Kencana. Hadir. 3, Yota Wirawan. Hadir. Dwika Ardi Nugraha. Sakit apa izin? Izin. Kresna Dwi Payana. Oka Aryananda. Wisnu Gunaka. Hadir. Erina Putri Marabu. Rai Manwanda Apa. Wirda Suwari Dewi. Indah Antari. Sita Dianti. Anggi Pratiwi. Devika Wedana Putri. Eka Mawitri. Flora Aprilia Putri. Nita Maharani. Anindya Putri. Widya Seth. Sang Ayu Madi Aprilia. Sampai yang terakhir Sang Ayu Madi Widya Utami. Hari ini 2 orang yang di sini ya. Oke. Untuk memulai pembelajaran adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai komposisi fungsi. Sebelum itu, kalian harus tahu dulu. Ada yang tahu nggak apa itu fungsi? Fungsi. Ada yang tahu apa itu fungsi sekarang? Jadi fungsi adalah hubungan atau relasi antara dua himpunan yang menghubungkan setiap elemen dari himpunan pertama, domain, Ya. dengan tepat ke satu pasangan di kodomain atau Fungsi. Kira-kira kalian tahu nggak apa sih manfaat kalian belajar fungsi? Apa manfaat dalam kehidupan sehari-hari kalian belajar tentang fungsi? Fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita dalam proses pembuatan sebuah barang, misalnya ketika kita membuat kopi, kita memasukkan biji kopi lalu diproses hingga menghasilkan output berupa kopi itu sendiri. Iya. Manfaat mempelajari fungsi itu adalah untuk menganalisis ya anak-anak. Untuk menganalisis, untuk memecahkan masalah dari suatu kejadian dengan analisis yang tepat kayak gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, komposisi ini banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya ada banyak sekali, ada dalam bidang ekonomi, ada bidang kesehatan, terus ada pula dalam bidang pendidikan seperti fisika itu menerapkan konsep daripada fungsi. Nah, sebelum itu kalian harus tahu dulu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita belajar fungsi itu, komposisi fungsi. Yang pertama, anak-anak diharapkan untuk mampu menjelaskan
pengertian relasi, fungsi, domain per domain, dan range dari sebuah fungsi. Kemudian yang kedua, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan konsep komposisi fungsi, kemudian dapat menentukan hasil komposisi antara dua fungsi dengan tepat, dan yang terakhir kalian bisa mengaplikasikannya dengan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan fungsi. Seperti itu. Kemudian kan tadi Ibu sudah katakan mengapa kita perlu belajar fungsi, itu untuk mengetahui pemahaman kalian. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada 3 bidang dalam kehidupan, banyak sekali manfaat kita mau belajar tentang fungsi ya. Yang pertama adalah bidang ekonomi. Pernah nggak kalian belanja harga barang di suatu daerah A dan suatu daerah B kemungkinan berbeda kan? Iya. Kira-kira apa yang mempengaruhi perbedaan harga barang? Apa? Harga barang? Perekonomian bisa. Terus apa? Jarak, ya, jarak. Biaya produksi itu mempengaruhi. Ya, biaya produksi. Banyaknya permintaan, banyak sekali item dalam bidang ekonomi yang mempengaruhi menggunakan konsep fungsi. Kemudian dalam bidang pendidikan, kalian kan belajar tentang fisika nih. Menentukan jarak itu pakai konsep fungsi nggak? Jarak kan kecepatan dan waktu kan. Jadi ada beberapa item yang mempengaruhi dia sehingga dalam bidang fisika itu menerapkan konsep sebuah fungsi. Dan yang terakhir dalam bidang kesehatan itu penggunaan dosis obat ya. Penggunaan dosis obat, kalian berpikir nggak kira-kira dalam penggunaan dosis obat itu menerapkan fungsi? Kepikiran nggak? Sebelumnya. Kenapa sih dalam penentuan dosis obat itu menerapkan konsep fungsi? Ada yang tahu? Item apa saja dalam dunia kesehatan, misalnya dalam penentuan dosis obat itu yang mempengaruhi pemberian dosis? Agar tidak overdosis berarti apa? Kesiapan atau kondisi tubuh seorang pasien. Ya. Kemudian apa lagi? Umur, usia. Dosis ibu dan dosis anak balita mungkin berbeda karena perbedaan umur. Ya, apa lagi? Selain umur, selain kesehatan, riwayat penyakit kesehatan sama berat badan. Yang lebih berat badannya ini mungkin dosisnya akan berbeda. Itu ya banyak sekali jadinya penerapan konsep fungsi dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian, nah sekarang anak-anak kita akan fokus belajar tentang konsep daripada fungsi. Silahkan cermati gambar pada layar. Fungsi. Yang sebelah kanan itu apa? Di tengah? Mesin. Yang paling pojok? Tepung beras. Kebayang nggak konsep fungsi? Kenapa sebuah konsep fungsi diibaratkan sebagai proses pembuatan tepung beras dengan menggunakan mesin? Karena menurut saya itu sendiri mengapa diibaratkan seperti proses pembuatan tepung beras. Yang pertama itu ada beras, di mana beras ini adalah domain ataupun input yang kita masukkan ke dalam mesin, kemudian mesin mengelola ataupun kita yang mengelolanya, kemudian menghasilkan sebuah output berupa range ataupun si tepung beras itu sendiri. kembali ya fokus dalam sebuah fungsi itu bisa diibaratkan dengan fx sama dengan y, di mana f fungsinya itu adalah mesin itu sendiri, ya. Kemudian nilai x itu adalah input, dalam hari ini adalah beras, dan output itu adalah y. Y-nya itu adalah tepung beras. Sekarang jika kita analogikan dalam konsep fungsi ini, ya Dana, misalnya ibu ganti inputnya menjadi kopi misalnya, apakah hasil outputnya tetap tepung beras? Tidak. Ya. Misalnya ibu ganti fungsinya, mesinnya itu dengan misalnya pembuatan bubur beras, apakah inputnya akan outputnya akan sama menjadi tepung beras? Tidak. Jadi nilai input, nilai output itu berpengaruh terhadap input dan fungsinya. Ya, jadi nilai y itu
sangat dipengaruhi oleh nilai X inputnya dan fungsi itu sendiri. Ketika nilai fungsi kemudian nilai X-nya itu berbeda, nilai inputnya juga berbeda. Ya, bisa dipahami? Kira-kira selain konsep fungsi ini dianalogikan sebagai pembuatan tepung beras, analogi apa lagi dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian cermati menggunakan konsep fungsi ini? Selain pembuatan tepung beras, ada input, ada fungsi, ada outputnya. Misalnya, angkat tangan. Misalnya apa lagi? Pembuatan apa misalnya lagi? Serbuk, kopi bisa inputnya kopi, mesinnya ini kopi, kemudian hasilnya serbuk. Intinya ada input, ada fungsi, ada outputnya seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya adalah komposisi fungsi. Komposisi fungsi ini sama kaitannya dengan fungsi sebelumnya, bahwa dalam konsep sebuah fungsi itu bisa diibaratkan sebuah mesin pembuatan. Kalau tadi ada fungsi hanya satu, di komposisi itu adalah penggabungan dua buah fungsi atau lebih yang akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Ya, lihat lagi tuh, dicermati di depan. Ya, yang pertama ada tepung kue instan, kemudian menjadi adonan kue, terakhir itu menjadi kue. Berarti ada berapa proses komposisi di dalamnya di sini? Dua. Kalau dianalogikan sebagai rumusnya, berarti tepung kue instan ini sebagai nilai apa? Input X dikomposisikan dengan Fx menghasilkan apa? F menghasilkan dikomposisikan dengan fungsi F, jadinya Fx. Kemudian dari fungsi Fx itu dikomposisikan lagi dengan fungsi G, menghasilkan Fgx. Berarti kalau G komposisi F dianalogikan sebagai mesin ini, jadinya apa? G komposisi F artinya apa? G komposisi F untuk X memasukkan fungsi Fx ke dalam fungsi G, nilai X pada fungsi G. Kayak gitu. Ya? Bisa? Nah, biar kalian lebih paham lagi terkait dengan materi fungsi dan komposisi fungsi, kita melakukan diskusi kelompok dengan pembentukan LK, pembuatan LKPD. Ya, pembentukan kelompok ini sudah kita lakukan sesuai dengan gaya belajar kalian. Ya, kemarin sesuai dengan tes diagnostik di awal, ada yang mempunyai gaya belajar auditori, ada yang kinestetik, ada yang visual. Ibu sudah bagi menurut gaya belajar kalian. Silakan yang kelompoknya merapat sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 mungkin di sini, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5 dan seterusnya. Sudah semua dapat LKPD? Sekarang di bagian pertama isi nama kelompoknya ya. Kelompoknya. Ibu harap dengan pengerjaan LKPD ini anak-anak bisa lebih paham terkait dengan komposisi fungsi. Ini ibu sudah berikan barcode untuk yang gaya belajar visual, misal
lihat di sini scan barcode-nya ya, ada materi terkait dengan komposisi fungsi. Nah, ada PPT-nya, ada video pembelajarannya untuk memudahkan kalian dalam memahami tentang komposisi fungsi itu sendiri. Jadi kalau sudah dipahami, bisa mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya.
Ujinya itu hasil dari kandung ya. Ini kamu bisa menjawab kan komunikasi video itu penulisannya Coba balik. Coba balik. terus buat kira-kira udah Konflik. nah tidak spesifik ya kan banyak kaitannya lagi ya ada satu kelompok itu bisa justru bisa ya tinggal kira-kira aja apa jadi ya ada yang sudah selesai kira-kira kalau sudah kita mulai dari kelompok yang sudah selesai
udah diketahui bukan dong. Nggak harus kok. Ini aja. Tahu Ini ya, dari sini yang dari sini Iya, kayak tadi sayur itu kenapa harga barang bisa berbeda? Boleh, yang penting nanti biar mau masuk ya bahan tarik mau jadi target terus karena sudah tarik harga sayur. Kayak tadi kan makanya harga barang ini kan juga berpengaruh di bidang ekonomi. Konsep posisi tidak ada salah sebenarnya. Aku mendorong orang konsep. oh iya kain kain benang kain banyak lagi ya banyak Ada yang sudah selesai kelompoknya? Kelompok berapa yang sudah selesai? Silakan angkat tangan. Kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 lagi. Yang lain sambil mengerjakan sambil mencatat ya. Ingat perkenalan semua anggota kelompok aktif menjelaskan. Soal pertama dan kedua boleh dijelaskan saja nanti analoginya baru kalian bisa bagi ada 5 kelompok nanti kasih garis-garis ya. Pengajar Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya, kenalkan nama saya Lutu Wirdaswari Dewi, nomor absen 17, dan rekan saya. Kenalkan, nama saya Igede Abda Sedangkana, nomor absen 3. Teman saya. Perkenalkan, nama saya Nina Nari Sukarnana Putri, nomor absen 24, dan teman saya. Nama saya Nina Alibasi, nomor absen 23. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil LKPD kami, yaitu yang pertama. Iya, dijelaskan deh. Baik, di sini ada permasalahan pertama, yaitu di sini disediakan 2 kolom, yaitu ada yang nama dan ukuran sepatu. Di sini sudah disediakan juga, kita tinggal menaruh sesuai dengan tempatnya masing-masing, yaitu A ada Ani, Risma, Budi, Siska, dan Emma. Yang ukuran sepatu yaitu ada B, yaitu 34, 36, 38, dan 40. Jadi di sini ada 2 angka 36, jadi kita tulis satu saja. Nanti kita bisa pasangkan sesuai dengan jumlah ukuran sepatunya. Nah, ada pertanyaan yang pertama, yaitu di mana apakah semua anggota himpunan A memiliki pasangan di himpunan B? Jawaban dari kelompok kami adalah iya, karena anggota himpunan A semuanya memiliki pasangan tepat di himpunan B, yaitu sejumlah 1 pasangan. Kemudian tuliskan setiap pasangan anggota kedua himpunan tersebut. Sudah kami tuliskan, yaitu Ani sejumlah 36, Risma 34, Budi 40, Siska 36, dan Emma 38. Pertanyaan yang ketiga yaitu tuliskan domain atau D, kodomain K, dan range. Yang pertama yaitu domain, itu ada Ani, Risma,
Jessica dan Emma yang ini. Kemudian ada pedoman yaitu ada 34, 36, 38 dan 40. Dan range-nya itu adalah yang memiliki pasangan yaitu ada 34, 36, 38 dan 40. Pertanyaan yang keempat yaitu silakan dianalisa apakah relasi antara himpunan A dan himpunan B tersebut adalah sebuah fungsi. Menurut kelompok kami iya. Karena setiap anggota di himpunan A memiliki tepat satu pasangan di himpunan B. Kemudian yang kelima yaitu tentukan relasi tersebut dengan diagram Kartesius. Ini kami sudah gambarkan sesuai dengan diagram Kartesius. Ya, bisa dicermati. Untuk permasalahan pertama ada yang ingin ditanyakan? Kelompok yang lain? Tidak. Semua sudah selesai yang pertama? Sudah. Dan jawabannya sama? Sama. Jadi kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa Ini adalah fungsi. Kenapa dia adalah fungsi? karena tepat memiliki satu himpunan A tepat memiliki pasangan di himpunan B. Ya, nomor 2 coba. Baik, nomor 2 akan dibahas oleh rekan. Baik, permasalahan yang kedua yaitu diketahui di sini uber kertas itu menghasilkan rumus dengan fx sama dengan 1/2 x kuadrat min 2x plus 3 dan kertas jadi yaitu dengan rumus gx sama dengan 5x min 18. Jadi ditanyakan yaitu fungsi kertas jadi dengan komposisi fungsinya yaitu G komposisi fx. Jadi sama dengan Jelaskan kenapa dia di komposisi fx. baik, saya akan menjelaskan mengapa dia ada di komposisi G. Itu karena di sini ditanyakan yaitu kertas jadi kita menggunakan B. Dapat hasil 5/2 x kuadrat min 10x min 3. Kelompok yang lain sudah sampai nomor 2? Sudah selesai semua? Sedangkan sama D komposisi fx? Sama. 5/2 x kuadrat min 10x min 3. Ya, lanjut. Yang pertanyaannya B. Ini akan dilakukan oleh teman saya. Baik, selanjutnya Baik, saya akan menjelaskan di permasalahan 2B. Jadi, kalau sudah didapatkan G komposisi fx itu diubah x-nya menjadi 5. Terus ganti aja ini
per 2 X kuadrat. Jadi 5 per 2 5 pangkat 2. Jadinya 10 X diganti 10 kali 5 min 3. 5 per 2 kali 25 min 50 min 3. Selanjutnya 125 per 2 min 53. Jawabannya 62,5 min 53. Hasilnya yaitu 9,5 ton. Hasil akhir 9,5 ton. Kelompok yang lain? Sama. Ya, 9,5 ton. Jadi permasalahan nomor 2 bisa terselesaikan dengan baik dengan anggota semua kelompok mendapat hasil yang sama ya. Jadi kalian kalau nanti ada soal, baca soalnya yang mana sebagai fungsi G, yang mana sebagai fungsi X. Ya. Yang permasalahan selanjutnya adalah analogi. Analogi, yakni menghitung biaya parkir berdasarkan durasi parkir. Yang pertama ada fungsi input. Fungsi inputnya yakni F komposisi D adalah durasi parkir atau dalam jam. Kedua ada fungsi output, yakni G komposisi X adalah biaya parkir dalam rupiah untuk durasi X jam. Baik, saya lanjut ke komposisi fungsi, yakni G komposisi FD. Penyelesaiannya Ya. Pemisalannya dan hasilnya apa? misalkan F komposisi D, yakni D durasi parkir adalah D jam. Dan misalkan G komposisi X adalah 5.000 ditambah 2.000 X min 1, yang berarti biaya parkir adalah 5.000 untuk jam pertama dan 2.000 untuk setiap jam berikutnya. Ketiga ada komposisinya. G komposisi FD, yakni 5.000 ditambah 2.000 D min 1. G komposisi FD sama dengan 5.000 ditambah 2.000 D min 1, berarti parkir untuk durasi D jam adalah Rp5.000 ditambah Rp2.000 D min 1. Dengan menggunakan komposisi fungsi, kita dapat dengan mudah menghitung biaya parkir berdasarkan durasi parkir. Ya. Ya. Sekarang untuk kelompok yang lain ada yang ingin ditanyakan? Mungkin kenapa alasannya ngambil analogi ini atau hasilnya sudah pas? Kasih penekanan dia deh. Jadi kesimpulannya memilih analogi ini karena Baik, kesimpulannya yakni dengan menggunakan komposisi fungsi, kita dapat dengan mudah menghitung biaya parkir berdasarkan durasi parkir. tidak ada yang ingin bertanya? Sudah cukup? Pas? Bahkan ya. Baik, jika tidak ada yang bertanya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata yang mungkin kurang berkenan. Akhir kata kami tutup dengan para mengesati. Om Santi Santi Santi.
kali ini kami akan menyampaikan ataupun mempresentasikan mengenai hasil diskusi. Sebelumnya izinkan untuk kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ria Wirawan dan rekan saya. Saya Umi Sulaiman Manuari dan rekan saya. Saya Kamagiri Lutfi dan rekan saya. Saya Putri Putri. Baik, karena terkait soal pertama, kedua dan ketiga sudah dijelaskan oleh kelompok awal, jadi kami akan memaparkan mengenai hasil analogi kami. Coba bisa bersilakan. Jelaskan saja ya. Tidak sekali. Analogi kami yaitu sebuah pernyataan yang bisa saya bacakan. Seorang paman ke pasar membeli sayur sejumlah 2 kg. Sementara dia ke pasar menaiki ojek online dari rumah ke pasar dengan jarak tempuhnya yaitu 3 km. Nah, tarif ojek online itu dihitung berdasarkan jarak tempuh. Setelah sampai di pasar, harga sayur dihitung berdasarkan berat sayur yang dibeli. Untuk pemodelan fungsi, tarif ojek itu kami misalkan fx, yaitu 2000, x ditambah 5000. X itu merupakan jarak dengan satuan kilometernya. Terus harga sayur kami misalkan yaitu komposisi gx dengan 10.000 per kilogram atau 10.000 x dengan x-nya itu adalah kilogram. Kemudian untuk komposisi fungsi itu ada biaya ojek yaitu fx, x-nya itu 3, jadi 2000 dikali 3 ditambah 5000. Hasilnya adalah 6000 tambah 5000 yaitu 11.000. Kemudian harga sayur. Harga sayur kami komposisikan yaitu gx, x-nya itu adalah 2. G dalam kurung 2 sama dengan 10.000 kali 2 yaitu 20.000. Kemudian total biaya atau komposisi fungsinya yaitu H dalam kurung HXY sama dengan fx ditambah gx. Fx-nya itu tadi kami mendapatkan biaya ojek totalnya 11.000 sampai ke pasar. Kemudian harga sayurnya itu kami mendapatkan 20.000. Jadi totalnya adalah 31.000 membeli sayur dan membayar ojek. Kesimpulannya? Dengan komposisi fungsi ini kita dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggambarkan perjalanan dan belanja dapat digambarkan dalam komposisi fungsi. Fungsi yang pertama itu bisa menggambarkan hubungan jarak dengan ongkos ojek. Kemudian fungsi yang kedua menggambarkan hubungan berat sayur dengan harganya. Kemudian menggabungkan kedua fungsi tersebut sehingga kita dapat mengetahui total biayanya. Kelompok yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Ayo. Ada? Tidak. Tidak. Untuk mana yang itu? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata kami akhiri dengan pembahasan. Kami berterima kelompok selanjutnya. Siapa mau maju lagi? Kelompok belakang sudah? Oh, kelompok. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Sebelum kami mengawali presentasi ini, kami berdoa menerima. Perkenalkan, nama saya Malik Gunanta dan teman saya. Perkenalkan nama saya Lydia dan teman saya. Perkenalkan nama saya Daniati dan rekan saya. Jadi kami akan memisahkannya dengan perjalanan menggunakan transportasi, di mana fungsi pertama X itu menghitung waktu tempuh perjalanan dari rumah ke halte berdasarkan jarak dan kecepatan jalan kaki, di mana X itu bisa kita cari dengan jarak ke halte dibagi dengan kecepatan jalan kaki.
Kemudian fungsi kedua untuk GX itu yaitu menghitung waktu perjalanan dari halte bus ke sekolah dengan bus. Nah, di mana GX itu bisa kita cari dengan jarak halte dikurangi sekolah, kemudian dibagi dengan kecepatan bus. Nah, komposisi fungsinya yaitu G, komposisi F, X yang merupakan total waktu perjalanan dari rumah ke sekolah. Kemudian untuk contoh soalnya, yang pertama itu setiap pagi Raka berangkat ke sekolah dengan kombinasi jalan kaki dan naik bus, di mana dari rumahnya ke halte jaraknya yaitu 600 meter. Jarak berjalan santai itu dengan kecepatan 60 meter per menit, sehingga ia membutuhkan waktu beberapa menit. Itu dihitung. Kemudian yang kedua, setelah itu ia melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan bus ke sekolah, di mana jarak dari halte ke sekolah itu 12 km atau 12.000 meter dengan durasi bus yaitu 600 meter per menit. Nah, yang ditanya itu adalah total waktu yang dibutuhkan dari rumah ke sekolah. Jadi yang pertama itu kita mencari fx, yaitu dimana kita ketahui x-nya itu adalah 600 meter, itu kita jadikan x per 60 sehingga diperoleh fx itu sama dengan x per 60. Kemudian yang kedua yaitu ix, kita cari dengan 600 per yaitu 12.000 per 600. Kemudian kita kombinasikan sehingga G komposisi fx yaitu sama dengan x per 60, yaitu 600 per 60 itu kan 10 menit ditambah dengan 12.000 per 600 itu sama dengan 20 menit, sehingga 10 tambah 20 menit sehingga hasilnya adalah 30 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 30 menit. Kemudian untuk kesimpulannya adalah dengan menggunakan konsep komposisi fungsi, total waktu perjalanan siswa dari rumah ke sekolah dapat dihitung dengan menjumlahkan waktu tempuh berjalan kaki menuju ke halte dan waktu tempuh naik bus dari halte ke sekolah. Ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin? Ada? Baik. Jika ada, silakan. Ada atau tidak? Tidak. Wisnu, kenapa milih analogi itu? Karena ada kombinasi antara jalan kaki ke halte kemudian dari bus ke sekolah. Jadi kesimpulannya apa yang mempengaruhi apa dan kenapa? Jadi yang mempengaruhi waktunya itu adalah perjalanan kaki dari rumah ke halte ditambah dengan dari halte bus ke sekolah menggunakan bus. Bisa? Yang lain kira-kira? Bisa diterima? Sudah selesai? Ada yang ingin ditanyakan nggak ya? Silahkan ya. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kami. Kami berterima kasih. Mas Anji. Berikan lagi berapa kelompok? 2, silakan. Ayo. Perkenalkan, nama saya Nida Krisna Wibiana. Untuk saja saya sampaikan oleh teman-teman situasi terkait dengan biaya ojek online dengan situasi ketika Anda memesan ojek online, biaya dasarnya dihitung berdasarkan jarak dan kemudian ada diskon yang diterapkan pada total biaya tersebut.
GX dari aplikasi memberikan diskon 10% dari total biayanya yaitu 90%. Maka fungsi diskonnya adalah GX sama dengan X kurang 0,10X menjadi 0,90X. Komposisi fungsi. Untuk menemukan biaya akhir setelah diskon, kita dapat memposisikan kedua fungsi tersebut sebagai X, G komposisi Fx, yaitu 0,90 komposisi Fx menjadi 0,90 dikali 200 dan dikali 5000. Mendapatkan G komposisi Fx menjadi 1800 X plus 4500. Jarak yang ditempuh adalah 10 km, maka biaya yang harus Anda bayar adalah kita ubah X-nya menjadi GX dulu sama dengan 1800 dikali 1000 ditambah 4500 sama dengan 18.000 ditambah 4.500 sama dengan 22.500. Kesimpulan, jadi berdasarkan perhitungan di atas, jika Anda memesan ojek online dengan jarak tempuh 10 km, maka biaya yang harus Anda bayar setelah memperhitungkan diskon adalah 22.500. Baik, sekian presentasi dari kelompok ini. Bila ada tambahan atau pertanyaan dari kelompok lain, bisa dijawab. Ada yang ingin bertanya kelompok lain? Oh, silakan Wisnu. Izin bertanya, kenapa kalian memilih ini? Kenapa katanya kalian memilih analogi ini? Karena analogi ini juga dapat dianalogikan atau diaplikasikan dengan fungsi pembuktian antara jarak apa dengan apa? Analoginya itu antara jarak dan yang ditempuh dengan antara jarak yang ditempuh dengan ya dengan promo diskonnya. Jarak yang ditempuh dengan promo diskonnya itu semakin apa jarak semakin berapa diskonnya gitu. Apa kesimpulannya? Semakin dekat jarak semakin diskonnya banyak atau semakin menurun? Semakin banyak diskon, maka biayanya semakin murah. Oh, semakin banyak diskon katanya biayanya semakin murah. Nah itu ya analoginya ya. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Cukup. Ada yang lain? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau kata, saya dan teman-teman saya mohon maaf. Saat ini dan teman-teman sendiri dengan terang tadi. Oh, kita di ujung silakan kelompok terakhir. Ibu harap semua anggota kelompok berperan aktif ya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai analogi yang telah kami analisis dengan judul proses pembuatan baju dari benang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Nita Maharani dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nina Ina Hatari dan rekan saya. Nama saya Ibu Roman saya. Baik, penjelasan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ada pula alasan mengapa kami memilih pembuatan baju dan benang. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Kami pilih analogi pembuatan baju dari benang karena proses ini sangat jelas menggunakan konsep komposisi fungsi dalam matematika.
Posisi fungsi berarti menjalankan suatu fungsi setelah fungsi lain dan hasil dari yang pertama menjadi input untuk yang kedua. Hal ini cocok dengan pembuatan baju. Benang input awal diolah menjadi kain. Fungsi pertama, lalu kain tersebut diproses lagi menjadi baju. Hasil fungsi kedua. Jadi analoginya ini dipilih karena hal tersebut. Kemudian ada pula analogi dari proses pembuatan baju dari benang, yaitu banyak benang mempengaruhi kain yang dihasilkan, serta banyak kain mempengaruhi banyak baju yang dihasilkan. Misalnya, dari benang menjadi kain, kami analogikan menjadi fungsi. Oke, misalnya benang dipintal, ditenun, atau dirajut hingga menjadi kain. Kemudian kain menjadi baju kami analogikan sebagai fungsi F, di mana kain dipotong, dijahit, dan dibentuk sesuai dengan desain yang diinginkan hingga menghasilkan baju. Jadi komposisi fungsinya yaitu F komposisi X sama dengan F X. Jika X sama dengan benang, maka Gx sama dengan kain, F Gx sama dengan baju. Pemodelan matematikanya yaitu Gx jumlah benang, X kilogram diubah menjadi kain, sehingga Gx sama dengan misalnya 2x atau 2 kilogram atau 1 kilogram benang kami ubah menjadi kain menjadi 2 meter, sehingga Fg jumlah kain Y meter diubah menjadi baju. Fy sama dengan Y per 2 yaitu kain 2 meter diubah menjadi baju menghasilkan 1 baju. Komposisinya yaitu F komposisi Gx sama dengan Fgx sama dengan F 2x sama dengan 2x per 2 menghasilkan X. Artinya dari beberapa kilogram benang menghasilkan X atau baju. Permisalan soalnya itu mempunyai 5 kilogram benang, di mana Gx-nya itu G5 sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10 meter kain, sehingga Fx-nya itu menjadi 10, yaitu 1 per 2 sama dengan 5 baju. Jadi F komposisi G, X-nya itu diubah menjadi 5 sama dengan mendapatkan 5 baju. Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum itu ada pula Kesimpulan ya, silakan. Izinkan saya membacakan kesimpulannya, yaitu komposisi fungsi membantu kita memahami alur perubahan bertahap dalam kehidupan sehari-hari, seperti perubahan bahan mentah menjadi produk. Nah, lalu kesimpulan analoginya, proses pembuatan baju dari benang dapat dimodelkan sebagai komposisi fungsi karena dari benang menjadi kain lalu dijahit menjadi baju. Banyaknya benang yang digunakan akan mempengaruhi banyaknya kain yang dihasilkan, dan banyaknya kain yang tersedia akan menghasilkan banyaknya baju yang diinginkan. Sehingga dengan menggunakan komposisi fungsi F komposisi Gx, kita bisa langsung mengetahui hubungan dari jumlah benang yang dipakai hingga menjadi jumlah baju yang dihasilkan. Baik, sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Baik, izin bertanya, dari apa yang kalian sampaikan bahwa hasil dari fungsi G itu adalah 5 baju. Nah, pertanyaan saya, apabila dari hasil baju ini, apabila ada dibuat berdasarkan ukuran baju seperti itu, apakah hasil dari akhir itu akan berbeda atau tetap 5 baju? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinnya kami mendiskusikannya.
artinya ukuran ataupun bahan yang dibutuhkan itu berbeda tergantung dengan ukuran yang diinginkan. Hal itu pasti akan mempengaruhi hasilnya. Maka dari itu akan menjadi suatu fungsi yang baru kemungkinan untuk ukuran-ukuran tertentu, baik untuk ukuran yang besar ataupun yang kecil. Sekian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya kembali? Baik, jika tidak ada, kami tutup presentasi ini dengan para peserta. Sebelum itu, mohon maaf jika kami ada kesalahan kata maupun perbuatan baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kami tutup dengan Parama Santi. Santi, Santi, Santi. Terima kasih. Untuk hasil dari setiap anggota kelompoknya nanti bisa dibawa ke depan, ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini terkait dengan diskusinya sangat bagus sekali. Semua kelompok aktif, semua kelompok dapat menganalogikan bagaimana sih komposisi fungsi itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk soal pertama dan kedua sudah dijawab dengan benar semua, ya, bahwa yang pertama itu tentang fungsi. Ya, setiap anggota input A itu mempunyai tepat satu pasangan di B. Tidak boleh ada anggota A yang bercabang intinya, ya. Dan domain per domain itu berpengaruh dengan sebuah fungsi. Sementara yang persoalan yang kedua dan ketiga itu saling berkaitan, itu merupakan komposisi fungsi, dua fungsi yang membuat nilai fx dan gx. Karena semua di sini sudah bisa menjawab ataupun mempresentasikan hasilnya, berarti kalian sudah sukses, ya. Kita tepuk sukses dulu, mau SPB-nya, boleh? Biar ada semangat. Kalau ibu bilang tepuk sukses, di hatiku ada cinta, ya. Di mulutku ada doa, ya. Di tanganku ada karya. Sukses, sukses luar biasa. Kayak gitu, bisa? Bisa? Bisa. Kita mulai, silakan berdiri dulu. Udah? Udah? Mulai. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta. Di mulutku ada doa. Di tanganku ada karya. Sukses, sukses luar biasa. Silakan duduk. Oke, karena pembelajaran hari ini terkait diskusi kelompok sudah selesai, maka ibu ingin satu ataupun perwakilan kelompok ataupun yang di sini semuanya bisa menyimpulkan terkait apa sih kegiatan pembelajaran kita hari ini, kesimpulannya apa? Silakan angkat tangan. Kesimpulannya, apa yang kalian dapatkan tentang fungsi, komposisi fungsi, dan analogi yang kalian sudah lakukan tadi? Fungsi itu apa? Komposisi itu bagaimana? Kenapa kalian memilih dan lain sebagainya? Silakan. Ayo. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Baik, jadi yang pertama itu kesimpulan yang saya dapat simak adalah yang pertama berkaitan dengan relasi. Relasi itu adalah aturan yang memasangkan antara himpunan A dengan himpunan B. Kemudian kedua itu adalah fungsi. Fungsi itu adalah aturan yang memasangkan setiap anggota himpunan A itu tepat ke satu pasangan di anggota himpunan B, dan anggota himpunan A itu tidak ada yang jomblo atau tidak ada yang menyendiri, ya itu. Kemudian antara relasi dan fungsi itu, kalau yang namanya fungsi itu sudah pasti relasi, sementara itu yang relasi itu belum tentu merupakan sebuah fungsi. Kemudian untuk sebuah fungsi, dua buah fungsi itu dapat dikomposisikan sehingga menghasilkan hasil yang berlainan seperti itu. Terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan. Ada lagi? Silakan, satu orang lagi menyimpulkan untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, Yofta. Baik, terima kasih. Adapun yang dapat disimpulkan dari pembelajaran ini selain yang disampaikan di sini terkait fungsi, secara umum fungsi kita ketahui dapat
berguna di kehidupan sehari-hari, terutama di bidang ekonomi, kesehatan, dan di bidang pendidikan. Dan juga dari penelitian kali ini, saya terutama pribadi mengerti mengenai bagaimana fungsi dapat dikomposisikan sehingga menghasilkan fungsi baru yang dapat berkaitan dengan masalah yang disajikan. Baik, sekian dapat saya sampaikan. Kasih tepuk tangan. Dan yang terakhir, refleksi kalian tentang pembelajaran hari ini. Refleksi apa sih yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Terutamanya hal baru apa yang bisa kalian dapatkan? Oh, awalnya saya tidak tahu nih hal ini bisa menjadi seperti ini. Dengan pembelajaran hari ini saya tahu. Kira-kira ada nggak? Apa yang tidak terpikir awalnya? Ternyata hari ini saat pembelajaran hari ini, oh ternyata fungsi itu bisa diterapkan di sini loh. Ada refleksinya, silakan. Angkat tangannya silakan. Ayo. Sebelumnya perkenalkan, saya Rai. Jadi refleksi yang saya dapatkan dari kegiatan tadi adalah yang awalnya saya tidak ngeh sama sekali kalau ternyata fungsi itu bisa diterapkan di beberapa aspek seperti yang telah disebutkan oleh Yokta tadi, seperti aspek kesehatan contohnya. Saya hanya terpikirkan bahwa fungsi ini hanya berpengaruh pada aspek pendidikan saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Sir. Ada lagi? Hal menarik mungkin? Sudah? Cukup? Cukup. Ya, fungsi, komposisi fungsi semua itu adalah berkaitan ya anak-anak ya. Jadi, ketika kalian belajar tentang fungsi, berarti kalian akan memahami pula tentang komposisi fungsi. Semua itu berkaitan dan semua itu ada tahapannya. Tidak boleh satu duluan, kedua, intinya bertahapan semua untuk mencari komposisi sebuah fungsi. Dan komposisi fungsi itu bisa diterapkan dalam kehidupan nyata khususnya. Ya, oke. Untuk selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terkait pembelajaran hari ini, ya, terkhusus pada materi komposisi hari ini, kita adakan post test di akhir. Ya, tadi di awal sudah, sudah. Sekarang post testnya, silakan scan barcode yang ada di depan. Ada 5 soal.
Sudah semua? Sudah? Sudah. Sudah semua? Cukup waktunya? Cukup. Ya? Coba Ibu cek. Sudah ya untuk post testnya. Silahkan dijawab bagi yang belum. Ini sudah ada beberapa yang sudah menjawab. Jadi untuk pertemuan hari ini Ibu sangat senang sekali dengan kontribusi anak-anak semua, bahwa kalian bisa aktif semua dalam mengikuti pembelajaran hari ini, baik dari awal sampai akhir pembelajaran. Ya, Ibu harap materi ini dan seterusnya kalian bisa tetap semangat seperti ini dalam belajar. Hasil LKPD-nya sungguh luar biasa, ya, Ibu sangat apresiasi. Kemudian post testnya juga bagus, ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kemudian tidak lupa Ibu mengingatkan bahwa pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai fungsi inverse. Jadi silakan belajar, ya, fungsi inverse materi selanjutnya. Jadi silakan dipelajari dan dipersiapkan dengan baik. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri. Silakan ketua kelas. Jadi semuanya. Doa rimba.